Halo Jerabang, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam keadaan bernafas dan banyak rezeki. Gimana, masih suka ngupil pakai jari tengah? Hahaha, sama nikmat bukan? Kali ini The Jerabangs akan merangkum alur cerita anime movie Hunter x Hunter yang berjudul The Last Mission yang rilis pada tahun 2013. Dan inilah misi terakhir. 1, 2, 3, lekecet. Cerita dimulai di mana kejadian 10 tahun yang lalu, di mana di saat itu nampak pemandangan yang mengerikan bagaikan meteor yang menghujani bumi, di mana di situ terlihat betapa porak-porandanya batu-batu tanah bahkan lereng-lereng hancur akibat pertempuran dua orang. Di antaranya ia adalah Jet dan Nethereo. Pertempuran itu mengakibatkan si Jet harus modar setelah mengadu kekuatan dengan Nethereo. Setelah itu kita dipertontonkan dengan sekelompok aliran hitam yang mungkin dia dan kawan-kawannya adalah anak buah si Jet, yang dimana mereka sedang membangkitkan Jet agar bisa menuntut balas pada Nethereo dan bisa menguasai dunia kembali. Kita berlanjut ke sebuah tempat yang mungkin itu adalah sebuah penjara, di mana kita diperlihatkan dengan banyaknya sosok atau tampang-tampang kriminal yang dimana mereka dibebaskan oleh si Jet yang sudah bangkit. Mengetahui hal itu, sang kepala sipir langsung berusaha menghubungi asosiasi atau pasukan yang memiliki kemampuan seperti si Jet. Mengetahui hal itu, si Jet langsung membunuh pak sipir tersebut. Kisah akan berfokus pada dua orang bocah, di mana dia adalah Gon dan Killua, yang sedang berada di sebuah acara di mana di situ akan diadakan festival Battle Olimpiade yang bertempat di Menara Surga, yang mengakibatkan tempat itu ramai dihiasi dengan aksi-aksi pengamen jalan dan aneka penjual berbagai jenis makanan seperti cilok, cimol, pangsit, bahkan ubi bakar. Tapi teka-teka, iya, tiba-tiba saja seorang anak kecil menghajar preman yang mengganggu pengunjung festival. Entah itu karena mencopet atau apa, yang pastinya ia melakukan kejahatan. Dan ya, ujung ditimpa ulam pun tiba. Ternyata bocah itu adalah salah satu teman dari Gon dan Killua yang bernama Zushi, disusul dengan kedatangan Wangs dan Besuke yang dimana mereka berdua adalah para master mereka. Berpindah ke sebuah acara turnamen antara para pengguna NEN yang dihadiri oleh ribuan penonton. Salah duanya adalah Gon dan Killua yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung daripada lewat televisi. Merasa bosan karena harus menunggu pertandingan yang tak ujung dimulai, Gon dan Killua mendatangi Nethereo untuk silaturahmi. Dan ujuk-ujuk, ya, Gon dan Killua dikejutkan dengan pantulan bola yang sangat cepat dan mengarah ke mereka. Tanpa tahu bahwasanya acara itu sudah didatangi oleh Jet dan anak buahnya, yang dimana acara ini merupakan momentum yang tepat untuk membunuh Nethereo. Menggunakan taktik gerilya, pasukan Jet perlahan-lahan menyabotase acara tersebut, seperti membunuh para peserta Battle Olimpiade, merusak sistem alat telekomunikasi yang mengakibatkan seluruh saluran TV mati secara mendadak, dan membuat para penonton geram tanpa tahu penyebabnya. Tak luput, sistem keamanan pun ikut diambil alih hingga membuat para pengunjung panik, yang dimana pasukan robot mengepung para pengunjung dan menodongkan senjata. Sedangkan salah satu anak buah Jet mendatangi ruang Nethereo dan tiba-tiba
Iya, dia membunuh dirinya sendiri agar dapat menangkap Nethereo. Melihat kejadian tersebut, Gon dan Killua berusaha menyelamatkan Nethereo. Namun dilarangnya karena mengetahui bahwasanya kekuatan ini adalah kekuatan yang berasal dari sebuah perjanjian dengan kegelapan, di mana siapapun yang terkena jurus itu kekuatan mereka akan tersegel. Sebagai ganti di mana sang pengguna kekuatan itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu muncullah sang pemimpin yaitu si Jet yang dimana dia langsung mengampaskan Gon dan Killua. Beruntung Killua yang saat itu selalu membawa yoyo kesayangannya dan langsung melemparkan yoyo sehingga menyangkut dan membuat mereka bergelantungan. Menyadari hal itu belum cukup untuk membuat mereka berhasil selamat, Gon pun langsung memukul tembok gedung dan mendarat dengan selamat. Menyadari akan adanya bahaya yang akan terjadi pada acara Battle Olimpiade, Gon dan Killua pun bergegas berlari menuju tempat itu. Sangat disayangkan bahwasanya Gon dan Killua dihadang oleh banyaknya robot, yang mau tak mau mereka harus membereskannya. Setelah itu, Gon dan Killua memasuki sebuah ruangan di mana ruangan itu merupakan gudang senjata. Namun bukannya mengambil samurai, golok, pisau, dan senjata tajam yang lainnya, malah si Gon mengambil benda yang menurutku hanya bisa digunakan oleh para nelayan. Ya, benda itu adalah pancing, yang namanya juga anak-anak. Ya bodoh-bodoh, asal seneng. Namun ternyata, ya, benda itu ternyata bermanfaat buat Gon, di mana dia bisa melumpuhkan para robot itu dengan benda tersebut. Merasa bahwa Gon dan Killua tidak bisa dikalahkan dengan robot, salah satu anak buah Jet memanfaatkan peserta Battle Olimpiade yang sudah diberi guna-guna atau semacam makhluk aneh yang sudah merasukinya, dan tanpa ragu langsung menyerang Gon dan Killua. Namun dengan mudahnya mereka berdua mampu melumpuhkannya. Hingga tiba di saat dimana ia harus menghadapi salah satu anak buah Jet yang berbadan besar serta mempunyai wajah yang seram. Kita sebut saja si Jambul Biru yang bertugas untuk menghadang Gon dan Killua, yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya dengan kekuatan api birunya. Walaupun menghadapi anak kecil, si Jambul Biru tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Maka dari itu Gon dan Killua harus melawan balik dengan segala cara, mulai dari menendang, mencotos, serta melompat dan berlari secara berirama. Agar bisa mengalahkan si Jambul Biru. Melihat pertarungan Gon dan Jambul, Killua menyadari sesuatu di mana lift tidak terdapat kabel sama sekali, yang dimana hanya terdapat besi-besi yang mungkin jika ada sebuah penghantar listrik mungkin bisa menguntungkan Killua, di mana jika dengan listrik lift tersebut bisa bergerak. Akhirnya Killua mendapat pencerahan untuk menggunakan kekuatan listrik miliknya dan mengarahkan ke sebuah benda yang mengakibatkan Jambul menyangkut akibat gelang yang dipakainya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Gon, di mana Gon langsung memukulnya dengan pukulan api miliknya, yang dengan serangan itu akhirnya si Jambul bisa dilumpuhkan.
Merasa malu jika harus dikalahkan melawan anak kecil, si Jambul memutuskan untuk meledakkan diri karena merasa tidak berani menghadapi si Jade. Sementara itu, kita dipertontonkan dengan salah satu teman dari Gon dan Killua. Ya, dia adalah Kurapika, di mana Kurapika berhasil masuk ke ruangan pengendali keamanan, yang ternyata di situ terdapat salah satu anak buah si Jade, yaitu si Shura. Yang dimana tugasnya adalah mengendalikan program keamanan yang mau tidak mau Kurapika harus mengalahkannya agar bisa mengembalikan keamanan seperti sebelumnya. Mengetahui hal itu, si Shura pun langsung murka karena mendengar ocehan seorang bocah yang menurutnya tidak tahu apa-apa tentang hal rumit seperti itu. Merasa harus meladeni seorang bocah, si Shura pun mengeluarkan aura gelap yang meluap-luap dan menghempaskan ke arah Kurapika, yang akibatnya muncullah cloning yang sama persis seperti dirinya dan bisa menganalisa seluruh kemampuan Kurapika. Sehingga pertarungan itu pun terlihat seperti pertarungan melawan diri sendiri. Tak berselang lama datanglah salah satu teman Kurapika, yaitu Leorio, yang dimana dengan bantuannya Kurapika bisa mengalahkan klonik yang mirip dirinya dengan cara mengalihkan perhatian Shura dengan sebuah pisau jahit. Tidak hanya di situ, meskipun kloninya sudah berhasil dikalahkan, Kurapika harus berhadapan dengan si Shura atau pengguna jurus tadi. Dibantu Leorio, serangan demi serangan pun dilakukannya hingga akhirnya bisa mengalahkan si Shura. Walaupun sudah hampir mati, si Shura masih bisa menggerakkan tangan untuk melemparkan benda berbahaya dan mengenai Kurapika, di mana Kurapika pun harus terbaring kesakitan, yang ternyata benda itu adalah sampel darah Jade yang mengakibatkan Kurapika tidak bisa mengaktifkan Nen atau kekuatannya. Sebelum si Shura mati, si Shura memulihkan sistem keamanan seperti semula sebagai bentuk hadiah untuk Kurapika, sebagai hadiah karena sudah bisa mengalahkannya. Berlanjut, melihat Kurapika terbaring hampir mati membuat Gon sangat marah dan berusaha akan mengalahkan si Jade. Mendengar hal itu, si Hisoka memberinya saran agar dirinya atau Gon menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan si Jade dengan berisyarat menggunakan beberapa kartu remi di tangannya. Singkat cerita, Gon dan Killua berhasil menemukan si Jade di atap menara surga, yang dengan lantangnya Gon mengatakan bahwa Gon akan mengalahkan si Jade karena sudah melukai Kurapika dan menyiksa guru mereka, yaitu Nethereo. Karena jika harus menyelamatkan Kurapika, Gon haruslah membunuh si Jade, dan ujuk-ujuk, ya, si Gon langsung menyerangnya dengan kekuatan pukulan apinya, dan disambung dengan Killua yang menyerang menggunakan kekuatannya, dan beginilah adegannya. Akan tetapi kekuatan mereka masihlah belum seberapa. Lagi-lagi dan lagi serangan Gon hanyalah seperti serangan anak bocah pada umumnya. Semakin bingung dan tertekannya mereka karena tak ada jalan lain untuk membunuh Jade, Gon pun harus bersekutu dengan cara melakukan sumpah pada kekuatannya agar kekuatannya bisa berlipat-lipat dan berlipat ganda dengan resiko yang sangat fatal, yaitu kematian.
Dan benar saja, dengan melakukan sumpah Gon sedikit demi sedikit bisa mengimbangi kekuatan Jade. Di sisi lain, Killua yang dibuat putus asa tanpa disengaja melihat Nethereo yang mengatakan bahwa jangan melakukan sumpah karena masih ada yang lebih berguna daripada itu, yaitu dengan melepaskan segel jurus yang dilakukan anak buah Jade. Cara menyadarkannya adalah dengan kekuatan listrik miliknya yang membuat anak buah Jade pun akhirnya tersadar dan si Netero pun akhirnya bebas dari segelnya. Setelah tersadar dari jeratan si anak buah Jade, tanpa basa-basi Netero pun langsung menyerang Jade dengan kekuatan yang pernah mengalahkannya waktu dulu, yaitu jurus tapak 1000 miliknya. Namun tiba-tiba, Gon menyerang Killua temannya sendiri dikarenakan sumpah itu yang mengakibatkan Gon kehilangan kontrol atau kendali dirinya. Pertarungan berlanjut antara Netero yang sudah tua melawan si Jade yang kembali muda setelah bangkit. Sedangkan Gon yang sedang berjuang dengan kesadarannya dengan cara membentur-benturkan kepalanya ke aspal, berharap agar tersadar dari efek samping karena telah melakukan sumpah on. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Gon kembali sadar dan diselimuti aura kekuatan yang sangat besar yang membuat Netero dan Jade kaget, dan Gon pun langsung memukul Jade dengan kekuatan barunya yang mengakibatkan si Jade pun akhirnya tumbang untuk kedua kalinya. Di akhir cerita kita dipertontonkan dengan dua orang remaja yaitu Netero dan Jade kala muda, yang ternyata mereka berdua adalah dua orang sahabat. Tamat. Terima kasih saya ucapkan sebagai pembawa cerita, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda, dan saksikan terus alur cerita yang menarik lainnya dari channel Jerabangs Movie 99, dan jangan lupa komen, like, and subscribe agar saya lebih semangat dalam merangkum alur-alur cerita volume yang lainnya. Bye bye.